Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada hari yang berbahagia ini melanjutkan kajian kita beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya. Salawat berikan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke dalam bab baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mutawaffa sanata 256 babu ghasli damil mahid. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبه الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. Bab pembahasan ghasl damil mahid, membasuh darah haid. Hal ini sebelumnya telah kita bahas juga di dalam kitab Al-Wudu, di dalam bab ghusl dam, membasuh darah yang ada pada pakaian yang dipakai selama haid, di mana pada pembahasan itu kita telah pelajari bahwa najis-najis hanya bisa dihilangkan dengan memakai air. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Faedah yang lain dalam hadis ini adalah jawazu su'al mar'ati amma yastahyi min dzikrih. Bolehnya wanita bertanya atau melontarkan pertanyaan tentang sesuatu yang sebenarnya dia malu untuk menyebutkan. Dalam hal ini adalah tentang berkenaan dengan privasi wanita, yaitu yang berhubungan dengan haid.
berhubungan dengan darahnya dan yang lain. Wa ifsahu bidzikri ma yustaqdharu lid-darurah, dan bolehnya menyatakan dengan jelas, menyebutkan apa yang kurang sedap disebut lid-darurah, untuk darurat. Dalam masalah darah, ada orang-orang yang kadang-kadang dia jijik mendengar darah, mendengar nanah dan yang lainnya. Akan tetapi karena darurat, ya, boleh kita menyebutkan hal-hal yang dirasakan jijik. Yang ketiga, wa anna damal haidhi ka ghairihi min ad-dima' fi wujubi ghaslihi. Bahwa darah haid sama hukumnya dengan darah-darah yang lain. Dalam masalah apa? Dalam masalah wajibnya untuk dibasuh, dibersihkan. Yang keempat, wa fi istihbabu farqil najasatil yabisah liyahuna ghasluha. Di dalam hadis ini anjuran kita untuk mengurek, ya, mengurek najis yang kering agar mudah untuk dibasuh. Dalam hadis ini Imam Bukhari mencantumkan hadis Asma binti Abi Bakar, bahwasanya dia berkata, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapatmu salah seorang di antara kami pakaiannya kena oleh darah haid, apa yang dilakukannya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila darah haid menimpa pakaian salah seorang di antaramu, maka hendaklah dia taqrusuhu, ya, al-qurs, yaitu membasuh dengan ujung jari, ya, mengucek. Thumma tandahu bima, lalu dibilas dengan air, disiram dengan air, yang dibilas. Thumma litusalli fih, kemudian dia salat dengan memakai kain tersebut. Hadis yang berikutnya, haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Amr ibn Harith an Abdurrahman bin Qasim haddatsahu an abihi an Aisyah qalat kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu ad-dama min thawbiha 'inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu 'ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Dengan sanadnya Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, kanan ihdana, salah seorang di antara kami, dia haid, kemudian dia bersihkan darah dari pakaiannya ketika dia sudah suci, yakni dengan mengucek kain yang kena oleh darah tersebut. Fataghsiluhu, lalu dia bersihkan. Fatandahu ala sa'irihi, lalu beliau bilas, ya, thumma tusalli fihi, kemudian beliau atau dia solat dengan memakainya. Perkataan Aisyah ini, barakallahu fikum,
ini dihukum menjadi hadis marfu'. Walaupun dia adalah perkataan Aisyah, perkataan sahabat atau sahabiat dinamakan dengan hadis mauquf. Akan tetapi hadis mauquf ini bisa dinilai menjadi hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apabila seorang sahabiat atau sahabat mengatakan kunna. Maka ini apa yang mereka lakukan ini ya diisyaratkan bahwa perbuatan itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian hukumnya adalah hukum marfu'. Kanat ihdana, salah seorang di antara kami, maksudnya di sini adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tandahu ala sairihi, lalu dibercikan pada selain dari kain itu, dari tempat yang tadi yang sisanya adalah fa innama fa'ala dzalika daf'an lil waswasah, untuk menghilangkan rasa was-was. Li'annahu qad bana siyaqu hadithuha annaha kanat taghsilu ad-dam la ba'dahu. Karena menurut redaksi dari hadisnya bahwa beliau membasuh darah itu semuanya dari kainnya. Kemudian summa tusalli fihi, kemudian dia salat dengan memakai pakaian itu. Isyaratun, ini adalah menunjukkan ila imtina'is salati fi thawbin najis, larangan salat dengan memakai kain yang ada najisnya. Baik. Bab berikutnya adalah bab al-i'tikaf lil mustahadah. Bab hukum i'tikafnya orang yang istihadah. Apa itu istihadah? Darah yang keluar dari kemaluan perempuan bukan pada waktu-waktu kebiasaan. Nah, bagaimana iktikafnya orang yang terkena itu atau wanita yang kena istihadah? Maksud di sini ay jawazuhu, bolehnya beriktikaf orang yang istihadah. Dalam bab ini Imam Bukhari mencantumkan beberapa hadis. Yang pertama, haddatsana Ishaq qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddam farubbama wada'at at-tasta tahtaha min ad-dam faza'ama anna Aisyah ra'at ma'a usfur faqalat ka'anna hadha shay'un kanat fulanatu tajiduhu. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid an Zurai' an Khalid an Ikrimah an Aisyah qalat i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi fakanat taraddama as-sufrah wa tastu tahtaha wa hiya tusalli. Hadis yang ketiga, haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna ba'd ummahatil mu'minin i'takafat wa hiya mustahadah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mustahadatun,
taraddam, sementara dia adalah wanita yang sedang ditimpa istihadah dan dia melihat darah, yakni melihat darah yang keluar. Farubbama wada'at at-tasta tahtaha min ad-dam. Boleh jadi ya, terkadang dia meletakkan sesuatu di bawahnya karena darah tadi. Wa za'ama anna Aisyah ra'at ma'al usfur faqalat ka'anna hadha syai'un kana fulana tajiduhu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa dia melihat darah yang kuning, ya, dan dia mengatakan seakan-akan ini adalah sesuatu yang fulana si A pernah mendapatkannya. Hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa sebagian dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang bahwa ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena darah istihadah. Baik. Kemudian di sini dikatakan i'takafa ma'hu ba'dhu nisa'ihi. Ini menunjukkan bahwa wanita boleh beriktikaf di masjid. Ya. Wanita boleh beriktikaf di masjid. Kemudian yang kedua, ia mustahadatu. Ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid, yang sedang istihadah, bukan haid. Wanita yang sedang istihadah, yang melihat darah keluar, maka dia boleh beriktikaf. Baik. Di dalam hadis ini, hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajih. Seorang wanita dari istri-istri beliau beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakanat taraddam as-sufrah wa dama was-sufrah, di mana beliau, yakni wanita ini, melihat darah dan yang kuning. Wattasu tahta wa hiya tusalli. Kemudian hadis yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sebagian dari ummahatul mukminin i'takafat wa hiya mustahadah. Sebagian dari ummahatul ibu-ibu mukminin beriktikaf dalam kondisi dia sedang istihadah. Dari hadis yang tiga ini, di samping apa yang kita sebutkan tadi, bahwa bolehnya wanita beriktikaf dan wanita yang sedang istihadah dia boleh beriktikaf. Ya, faedah yang lain adalah jawazul mukthil mustahadati fil masjid. Bolehnya wanita yang istihadah berdiam diri di dalam masjid. Wa sihhatu i'tikafiha wa salatiha. Sahnya i'tikaf orang istihadah ini dan sahnya salat orang yang istihadah. Wa jawazu hadathuha fil masjid 'inda amnit talwith. Bolehnya wanita tadi sedang punya hadas di dalam masjid, ya, karena kalau kita lihat bahwa ketika dia sudah keluar darahnya setelah dia mengerjakan sholat misalkan, maka keluar darahnya dia sudah berhadas. Ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Hanya saja dia diringankan sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya tentang istihadah. Diringankan bagi wanita yang istihadah
jika dia sudah berwudu untuk mengerjakan sholat fardu, apa yang keluar setelah dia berwudu tidak dihiraukan sampai dia selesai mengerjakan sholat fardu tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sekali wudu hanya satu sholat. Nah, setelah keluar darah, setelah dia mengerjakan sholat kemudian darahnya masih tetap keluar, berarti sudah terjadi hadas. Keberadaannya duduk di dalam masjid dalam kondisi punya hadas itu dibolehkan. Ya. Inda amni talwis, jika terjamin tidak ada ya mengotori tempat. Ya. Apalagi kalau seandainya sekarang mereka memakai alat yang bisa menghindari keluarnya darah sehingga kena tikar dan yang lainnya. Nah, mana dalil yang menyebutkan bahwa bolehnya wanita itu berada dalam masjid walaupun dia punya hadas? Adalah i'tikaf itu sendiri. Orang yang istihadhah, orang yang sedang i'tikaf berarti dia tetap berada di dalam masjid. Wanita yang istihadhah ketika dia setelah mengerjakan solat maka keluar darah, maka dia punya hadas. Taib. Wa yulhaqu biha daimul hadas wa man bihi jarhun yasil. Maka digabungkan ya orang yang memiliki hadas yang selalu memiliki hadas maka boleh dia berada di dalam masjid. Waman bihi juruhun yasil, dan orang yang memiliki luka yang mengeluarkan darah maka dia boleh berada di dalam masjid. Taib. Kita lanjutkan. Babu hal tusallil mar'atu fi thawbin hadat fih. Bab, apakah wanita itu solat dengan memakai pakaian yang dia pakai untuk haid? Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ibrahim ibnu Nafi' an ibn Abi Najih an Mujahid qalat Aisyatu ma kana li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi fa idza asabahu syai'un min damin qalat biriqiha faqa'asathu bidhufriha. Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan salah seorang di antara kami dia tidak memiliki kecuali hanya satu pakaian saja. Tahidu fi. Dengan pakaian ini dia pakai untuk haid. Fa idza asabahu syai'un min damin, apabila pakaian itu ditimpa sedikit dari darah, qalat biriqiha, lalu dia lakukan dengan ludahnya, yakni dia basahi tangannya dengan ludahnya, kemudian faqa'asathu bidhufriha, lalu dia korek dengan kukunya atau dengan jarinya. Jadi misalkan kalau seandainya kena darah ini, lalu dia kasih air ludahnya, kemudian dia hilangkan dengan memakai air ludah tadi darah yang menimpa pakaian itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan bab atau ungkapan babu hal tusalli mar'atu fi thawbin hadat fih, apakah wanita itu salat dengan pakaian yang dia pakai untuk haid? Judul bab ini sesuai dengan hadis yang ada di dalam bab ini juga. Anna man lam yakun illa thawbun wahidun tahidu fihi
Ya, yakni bahwasanya orang yang tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu yang dia haid dengan pakaian itu atau memakai pakaian itu, faminal ma'lum annaha tusalli fihi. Tentu mau tak mau dia akan solat dengan memakai pakaian tersebut. Lakin ba'da tathhirihi, akan tetapi setelah membersihkan pakaian itu jika kena dari darah haid. Karena sebelumnya kita telah pelajari bahwa pakaian yang kena haid, darah haid, ya, tidak boleh dipakai untuk sholat karena darah haid itu adalah najis. Nah, apabila dia najis berarti pakaiannya tidak bisa dipakai. Bagaimana cara kita menggabungkan antara hadis Aisyah ini dengan hadis Asma, dengan hadis Ummi Salamah yang telah berlalu? Apa hadisnya? Bahwasanya wanita itu mereka memiliki pakaian khusus untuk masa haid. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidak ada di antara kami memiliki kecuali hanya satu pakaian saja. Bagaimana cara menggabungkannya? Ibnu Hajar mengatakan anna haditha Aisyah mahmulun ala ma kana fi awal amr. Hadis Aisyah ini dipahami bahwa ini terjadi pada awal-awal Islam, awal-awal kondisi di mana kondisi mereka masih dalam kondisi yang sulit. Wa hadis Ummi Salamah mahmulun ala ma kana ba'da ittisa'il hal. Hadis Ummi Salamah dipahami adanya pakaian yang khusus untuk dipakai selama haid ini dalam kondisi setelah memiliki kelapangan rezeki, kelapangan hidup, di mana mereka sudah memiliki lebih dari satu pakaian. Wa yahtamil ayakuna muradu Aisyah biqauliha thawbun wahid mukhtassu bil haid. Boleh jadi perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pakaian yang satu ini maksudnya adalah pakaian yang khusus untuk haid. Walaysa fi siyaqiha ma yunfi an yakuna laha ghairuhu fi zaman at-tuhri fayuwafiq hadis Ummi Salamah. Maka redaksi hadis Aisyah tidak ada sesuatu yang menafikan atau menghilangkan bahwasanya pada zaman dia itu dia masih ada pakaian yang lain dalam kondisi dia suci. Kalau begitu maka samalah nilainya dengan hadis Ummi Salamah. Walaysa fihi aidan annaha sallat fihi fala yakunu fi hujjatun liman ajaza izalatin najasa bighairi ma. Dan di sini juga tidak ada indikasi bahwasanya hadis Aisyah itu bahwasanya dia pakai untuk sholat. Ya, tidak ada indikasinya atau yang menunjukkan bahwa dia mengerjakan sholat dengan pakaian yang tadi yang disebutkannya, dengan membersihkan dengan air ludah tadi. Dan ini juga menurut bagi orang yang membolehkan menghilangkan najis selain dari air. Sebab riq itu air ludah, tidak dianggap sebagai air yang biasa kita pakai, air mutlak. Kemudian dijelaskan lagi, wa inna ma azalatil ad-dama biriqiha yudhiba atharahu wa lam taqsud tathiruh. Akan tetapi tujuan dari Aisyah untuk menghilangkan darah dengan air ludahnya tadi untuk menghilangkan fenomena darah, ya, bekas darah itu, bukan dalam rangka mensucikannya. Baik. Kemudian dalam hadis dikatakan summa tusalli fihi, kemudian dia solat dalamnya, fadalla ala anna inda iradati shalah fihi kanat taghsiluhu. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang ingin mengerjakan solat baru dia basuh.
Ya. Tapi dalam hadis ini ketika dalam ada hadis yang lain dari Aisyah dengan makna thumma tara fihi qatratan min damin fataqsu'uhu bidhafriha, maka menurut hal ini fayuhmal hadithul bab ala anna al-muradu bidamin yasirin yu'fa an mithlihi. Kalau seandainya ditafsirkan lagi bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dihilangkan dengan cara air ludah tadi adalah apabila darahnya adalah darah yang sedikit, bukan darah yang banyak. Baik. Kita masuk ke dalam bab berikutnya. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam hadis bab ini, apakah wanita dia sholat dengan pakaian yang dia pakai? Ya, untuk haid jawabannya iya, boleh. Apabila dia tidak memiliki pakaian lain yang dipakainya. Ya. Dan dia pakai setelah dia mensucikan pakaiannya. Kalau seandainya pakaiannya masih ada najis, tidak bisa dipakai untuk mengerjakan sholat. Bab at-tib lil mar'ati 'inda ghusliha min al-mahid. Bab memakai wangi-wangian bagi wanita ketika dia mandi dari haid. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an Hafsata qala Abu Abdullah aw Hisham bin Hassan an Hafsata an Ummi Atiyah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10 wala naktahila wala natatayyab wala nalbasa thawban masbughan illa thawba asbin wa qad rukhisa lana 'inda at-tuhri idza iqtasalat ihdana min mahidha fi nubdhatin min kusti adfarin wa kunna nunha an tiba'il janaiz. Qal wa rawahu Hisham bin Hassan an Hafsata an Ummi Atiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab wanita memakai wangi-wangian ketika dia mandi dari haidnya. Hal ini diperkuat bolehnya wanita memakai wangi-wangian ketika dia mandi dari haidnya. Hal ini diperkuat karena diberikan keringanan kepada wanita yang kematian suami, yang mana haram baginya untuk memakai wangi-wangian. Kalau seandainya dia haid dalam kondisi setelah kematian suaminya, dibolehkan bagi dia untuk memakai wangi-wangian. Dan ini merupakan rukhsah, keringanan bagi wanita ya untuk memakai wangi-wangian ketika dia mandi dari haidnya. Dalam hadis ini Ummi Atiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin. Kami dilarang, kata Ummi Atiyah. Siapa yang melarangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan hadisnya adalah hadis hukum marfu'.
dihukum menjadi hukum hadisnya sama dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Nuhidda al-ihdad huwa al-imtina' 'anil zina. Ihdad yakni kalau dibawa ke dalam bahasa kita adalah berkabung. Apa itu ihdad? Yakni menjauhkan diri dari berhias diri. Menjauhkan diri dari menghias diri. Ya. Tidak akan sama orang yang dalam kondisi berkabung dengan orang yang tidak berkabung. Dia apa adanya dan dia tidak menghiasi dirinya. Kami dilarang untuk menghiasi diri ala maitin. Kami dilarang an-nuhidda. Kami dilarang untuk tidak menghiasi diri atas kematian lebih dari 3 hari. Berarti hanya 3 hari boleh untuk tidak menghiasi diri. yakni bentuk rasa kabung kita hanya pada 3 hari. Enggak lebih dari itu. Illa ala zaujin. Kecuali yang meninggal itu adalah sang suami. Arba'ata ashhurin wa 'ashra. yakni 4 bulan 10 hari. Masa ihdatnya. Apa itu ihdat tadi? Tidak menghiasi diri. Jadi dilarang untuk tidak menghiasi diri melebihi dari 3 hari. Kecuali kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah suami. Maka wanita tidak boleh menghiasi dirinya selama 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya. Ya. Apa saja yang tidak boleh? Wala naktahil. Tidak boleh kami memakai celak mata. Ya. Wala natatayyab. Dan kami tidak boleh memakai parfum, wangi-wangian. Wala nalbasu thawban masbughan illa thawba asbin. Kami tidak boleh memakai pakaian yang dicelup. Ya. Yang berhias. Illa thawba asbin. Kecuali pakaian asbin. Apa pakaian asbin ini? Adalah kain yang benangnya sudah dicelup dulu benangnya. Setelah itu baru ditenun. Ya. Maka itu boleh. Tapi jangan ditenun dulu kemudian seperti misalkan pakaian batik atau pakaian yang lain yang dicelup. Namun kalau seandainya pakaiannya warna benangnya dah asli, ya dari warna benangnya yang dicelup, ya untuk pewarnaan itu tidak apa-apa. Ya. Qala fil muhkam huwa darbun min burudil Yaman ya'sab ghazluhu ay yujma thumma yusbaq thumma yunsat. Jadi benangnya dikumpulkan, kemudian dicelup, kemudian baru ditenun. Jadi wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia, dia tidak boleh menghiasi dirinya selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh dia memakai celak, tidak boleh dia memakai parfum, tidak boleh dia memakai pakaian yang dicelup yang menghiasi dirinya. Wa qad urkhisa lana 'inda at-tuhri idza ightasalat ihdana min mahidhiha fi nubdhatin min kusti adfar. Dan telah diringankan atau diberikan keringanan, dispensasi, diizinkan bagi kami. Siapa mengizinkannya? Rasulullah SAW.
Indat tuhri, ketika mandi. Mandi idza ightasalat, apabila salah seorang di antara kami mandi dari haidnya. Fi nubzatin, ya, min qisti adfar, dengan satu potong dari parfum. Qisti adfar ini adalah salah satu jenis dari parfum, ya, wangi-wangian. Imam Nawawi dia mengatakan laisal qistu aw zafru min maqsudit tatayyub. Bukan memakai wangi-wangian tadi itu adalah tujuan untuk berwangi-wangian. Wa inna ma rukhisa fihi lil hadah idza ightasalat min al haid li izalati raihatil karihah. Hanya saja dibolehkan bagi wanita yang sedang berkabung dengan kematian suaminya dalam masa iddahnya itu, apabila dia mandi dari haidnya, memakai wangi-wangian tadi untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari haidnya, dari sisa atau bekas haidnya. Qala al-Muhallab, Muhallab dia mengatakan wa rukhisa laha fit tabakhur lidaf'i raihatid daman anha lima tastaqbiluhu min as-salah. Al-Muhallab dia mengatakan dibolehkan bagi wanita untuk berasap diri. Tabakhur, mengasap dirinya, lidaf'i raihatid dam, untuk menghilangkan sisa aroma dari darah, anha, dari dirinya, lima tastaqbilhu minas shalah, karena dia akan menghadap untuk mengerjakan salat. Kemudian wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, kami dilarang, kata Ummi Atiyah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya, jadi para wanita tidak boleh ikut menghadiri penguburan mayat. Dan ini banyak dilanggar oleh orang sekarang. Ya, tidak boleh wanita untuk pergi ke kuburan mengikuti jenazah. Ittiba'ul janaiz, mengikuti mayat sampai dikuburkan. Ummi Atiyah mengatakan kunna nunha an ittiba'il janaiz. Subhanallah, saya masih ingat dengan seorang ulama di kampung saya. Ketika kita menguburkan mayat itu, ada wanita dia usir. Ya, wanita nggak boleh masuk sini, keluar semuanya. Dan dia juga, yang saya ketahui, kalau sudah menguburkan mayat, dia tidak mau ikut hadir lagi. Kalau di tempat kami namanya membayi tampe. Ya, ini pada hari ketiga dilakukan mengambil tanah bato, ya, tanah yang keras untuk diletakkan di sekitar kuburan itu. Nah, kita juga mengetahui dalil-dalil yang lain bahwa dilarangnya kita mendatangkan tanah yang lain untuk meninggikan kuburan. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa kalau untuk berkabung hanya dibolehkan 3 hari. Begitu juga yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah hari yang ketiga, saya tidak akan melihat kalian lagi untuk menangis. Maka kalau menangis dalam bentuk kesedihan, boleh dalam 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh lagi. Ya. Dan menangis
dalam kematian atau menghadapi kematian itu suatu hal yang lumrah. Karena mata berlinang, hati pun sedih. Tapi yang tidak boleh itu adalah meratap. Meratap dalam bentuk dua hal, perbuatan dan perkataan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Tidaklah kita mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Rabb kita. Tidak boleh mengupah, tidak boleh menyesali, tidak boleh ungkapan-ungkapan yang lain yang seakan-akan mengibaratkan ketidaksiapan kita untuk menerima cobaan tersebut. Atau yang kedua adalah dengan gerakan. Memukul-mukul wajah, merobek-robek baju. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul wajahnya, khudud, dan merobek-robek bajunya, dan dia mendakwakan dakwah simbol-simbol jahiliyah. Ya, Nabi SAW mengatakan pelepasan dirinya terhadap orang-orang yang melakukan itu. Juga Nabi SAW mengatakan, ana bari'un minas saliqati wasyaqati wa minas saliqati wal haliqati wasyaqah. Aku berlepas diri, kata Nabi SAW, dari orang wanita yang mengangkat suaranya, yakni ketika ditimpa musibah, dia berteriak, dia menangis dengan setinggi-tingginya, dia mengatakan perkataan-perkataan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haliqah, atau wanita-wanita yang membotakkan kepalanya menunjukkan tanda dia sedang ditimpa musibah. Wasyaqah, atau wanita-wanita yang merobek-robek bajunya. Kenapa disebutkan wanita di sini? Karena pada umumnya wanita yang tidak siap menerima cobaan. Bagaimana kalau seandainya laki-laki melakukan hal yang sama, tetap dia mendapatkan dosa yang sama. Ya, maka apa yang dilakukan oleh orang Syiah dengan memukul-mukul dirinya pada setiap 10 Muharram, itu adalah perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih dari 3 hari tidak boleh lagi kita menunjukkan bentuk perkabungan kita, kecuali seorang perempuan kematian suaminya, maka dia tetap tidak boleh menghiasi dirinya sampai habis masa iddahnya. Masa iddahnya itu berapa? 4 bulan 10 hari. Apa-apa saja yang tidak boleh dilakukannya yang berhubungan dengan menghiasi diri, memakai celak, memakai wangi-wangian, ya, kemudian memakai pakaian yang dicelup. Kalau kita lihat termasuk batik celup. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya pakaian yang biasa dia pakai, ya, kita lihat itu adalah di warna benangnya, kemudian baru ditenun, maka itu adalah boleh. Kecuali dibolehkan bagi wanita yang sedang berkabung itu jika dia haid, boleh memakai wangi-wangian pada saat dia mandi suci atau membersihkan dirinya dari haid setelah habis masa haidnya. Hal ini ditekankan oleh Imam Nawawi, bukan tujuannya berwangi-wangian, akan tetapi untuk menghilangkan bau atau aroma darah haid itu sendiri. Dan Muhallab juga mengatakan bolehnya wanita untuk mengasap dirinya dengan asapan, apakah itu adalah ud atau gaharu atau yang lainnya yang bisa menghilangkan sisa darah haid dari
badannya. Apalagi dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin mengerjakan salat. Kemudian yang terakhir, dilarangnya wanita untuk mengikuti mayat sampai ke kuburan untuk dikuburkan mayat itu. Yani ittiba'il janaiz. Walaupun pahalanya besar, ya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mengikuti mayat sampai dikuburkan dia mendapatkan 2 qirat. Siapa yang sholat hanya 1 qirat. Kemudian juga hak muslim dengan muslim yang lain adalah ittiba'un janaiz, mengikuti jenazah itu sampai dikuburkan. Ya. Nah, di sini adalah khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan. Tidak ada cuti kematian ya. Cuti melahirkan ada 3 bulan. Tapi cuti kematian tidak ada. Iya, seorang perempuan apabila seorang pegawai, seorang guru, wanita, kematian suaminya, mau tak mau dia harus keluar untuk mengajar, menjalankan tugasnya, maka dia tetap menghindari yang disebutkan tadi. Ya, bukan berarti tidak menghiasi diri dengan artian dia memakai pakaian ala kadarnya, compang-camping dan yang lain, tidak. Dia hindari pakaian-pakaian yang seperti dia tidak boleh pakai celak, dia tidak boleh memakai wangi-wangian, ya, dan dia tidak boleh memakai pakaian kecuali pakaian-pakaian yang polos. Kalau kita lihat, kalau guru-guru pada umumnya ya, apalagi seragam ya, dia boleh memakai pakaian seragamnya karena itu sama dengan sawi asbin, karena benangnya tadi yang sudah dicelup baru setelah itu ditenun. Tapi kalau pakai batik dia dan yang lainnya ini harus dihindari. Ya, keberadaan dia keluar dari rumahnya terpaksa karena dia harus menjalankan tugas. Setelah itu dia segera pulang ke rumahnya. Ya, tidak boleh dia untuk melala pergi kemana-mana. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita menangis ketika kita teringat atau merasa rindu kepada orang tua kita yang telah lama meninggal? Apakah itu sama dengan meratap? Syukran. Kalau seandainya yang disebutkan tadi, ya rasa rindu, rasa sedih, ya, boleh jadi, tapi jangan diikuti. Karena waktunya sudah habis. Ya. Dan pasti ada seorang ketika dia ingat masa yang khusus dengan orang tuanya, dia memiliki ada rasa teringat dan rasa sedih, tapi jangan diikuti. Dan menangis itu tadi ya tidak termasuk meratap, kecuali kalau diiringi dengan perkataan atau perbuatan yang dilarang. Wallahu a'lam. Jika terburu-buru berangkat kajian dan di rumah belum sholat duha, apakah setelah sholat tahiyatul masjid kita boleh melakukan sholat duha? Apakah boleh melakukan senam dengan bantuan media televisi yang ada musiknya? Senam dilakukan di rumah. Bagi seorang yang biasa melaksanakan sholat duha, dia bisa ketika dia masuk ke masjid untuk mendengarkan pengajian, dia langsung sholat duha. Dengan dia mengerjakan sholat duha, sudah tertunaikan sholat tahiyatul masjid. Karena hendaklah seseorang masuk dalam masjid itu yang pertama dia lakukan adalah sholat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Adapun senam, mau melaksanakan senam silakan, asalkan hal itu ya menghindari hal-hal yang diharamkan. Di antaranya adalah musik. Nabi SAW telah mengharamkan musik. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, akan datang satu zaman nanti orang yang menghalalkan zina, khamar, kemudian sutra dan musik, ma'azif. Ya. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa alat-alat musik dan musik itu adalah haram.
Hanya terjadi yang menyelisihi pendapat ini adalah hanya Ibnu Hazm, dan ulama-ulama belakangan mengikuti pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengkritisi tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam jalur sanadnya. Akan tetapi dalam tempat yang lain dia mengatakan bahwa apa yang diazamkan oleh Imam Bukhari di dalam dengan sigat jazam meriwayatkan hadis muallaq, maka itu adalah hadisnya sahih. Ya. Nah, jadi dia sendiri di dalam mencikapi riwayat dari Imam Bukhari kontroversial dirinya sendiri. Ketika selesai wudu karena ada keperluan maka tangan terluka oleh pisau. Apakah wudunya batal? Tidak. Tidak batal. Cuma dia membersihkan lukanya tadi sehingga darahnya berhenti. Wallahu a'lam. Apakah haram hukumnya memberi pelang nama yang pada kuburan adalah haram? Kenapa? Dilarang oleh Nabi. Dalam riwayat Abu Dawud, dilarang untuk menulis di atas kuburan. Ya. Baik nama atau yang lainnya. Jadi Nabi yang melarangnya. Kalau mau menaruh pelang, taruh aja pelang, batu kayak atau apa, ya, tanpa ditulis nama di atasnya. Setelah kita berhubungan suami istri, lalu kita segera melaksanakan sholat. Apakah sah sholat kita? Tentunya sesudah kita mandi junub. Sementara dari kemaluan istri dan suami masih mengalir atau masih terdapat sisa-sisa air mani. Baik. Pertama, kalau seandainya suami yang masih mengeluarkan air mani, kayaknya tidak mungkin. Ya, karena air mani itu keluar dengan dorongan syahwat. Kemudian diiringi dengan kelezatan dan kemudian dia memancar keluarnya. Boleh jadi yang keluar ini adalah madhi. Ya, madhi yakni lendir putih yang keluar. Kalau ini yang terjadi, maka solatnya ketika dia pada saat solat dia keluar misalkan, solatnya batal. Karena madhi membatalkan solat dan dia adalah najis. Tidak perlu lagi mandi. Adapun dari kemaluan istri, boleh jadi keluar sisa dari mani suami. Nah, maka dalam kondisi ini istri tidak perlu mandi, karena yang keluar bukan maninya, yang keluar adalah sisa dari mani suaminya. Cukup dia membersihkan membersihkan kemaluannya, beristinja, dan kemudian dia berwudu. Ya, dan solatnya jika pada saat dia solat keluar dan dia yakin pada saat solat itu dia keluar, maka solatnya batal. Wallahu a'lam. Bolehkah meletakkan batu-batu yang dicari di sungai-sungai di atas kuburan? Meletakkan batu kerikil di atas kuburan itu ada riwayatnya. Tapi kalau misalkan dipilih khusus batunya, wah ini khawatir kita dalam rangka pengagungan terhadap kuburan. Hiasan seperti apakah yang boleh dipakai oleh seorang wanita baik yang sudah menikah atau belum? Hiasan dilakukan oleh wanita tentu maksudnya di sini adalah hiasan ketika dia keluar dari rumahnya. Ya. Adapun di depan suaminya silakan, di depan mahramnya silakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika dia keluar dari rumah. Hiasan yang dilakukan ya hanya sebatas yang normal. Jangan menjadikan orang yang laki-laki yang lain tertarik, dan jelas dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh dia bersolek. Ya, seperti memakai kecup bibir, kemudian juga memakai bedak, ya. Nah, jangan memakai hal itu karena itu hanya dilakukan ketika dia di rumah.
Bolehkah menguburkan mayat untuk menunggu keluarga yang jauh? Sunnahnya menguburkan mayat itu adalah secepatnya. Ya. Toh kalau menunggu yang jauh tidak akan hidup juga. Ya, kecuali kalau hidup dia lagi nggak apa-apa. Maka hendaklah segera. Nabi SAW menyuruh untuk menyegerakan. Kalau dia adalah baik, dia akan cepat ya ketemu dengan rohnya lagi. Tapi kalau seandainya dia adalah jelek, kita sudah diistirahatkan secepatnya untuk menjauhkan dia. Bagaimana dengan pakaian yang disablon? Apakah ini termasuk pakaian yang dicelup? Sablon celup sama enggak? Ya. Yang pertama tentu ya, kalau kita lihat wanita, yang pembahasan kita adalah wanita tadi. Mungkin bisa dianggap wanita yang betul-betul menjaga dirinya, tidak ada yang memakai pakaian yang disablon. Ya, biasanya disablon itu adalah tulisan-tulisan. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana wanita yang mengiringi jenazah salah satu keluarganya seperti ibu, ayah? Iya, sama aja. Disebutkan dengan ittiba'ul janaiz. Tidak boleh mengikuti jenazah, baik orang tuanya, anaknya dan seterusnya. Ya, tetap dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana hukum menikah ketika hamil? Seperti banyaknya terjadi di kalangan pemuda yang lepas landas. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah menikah pada saat hamil, dan hamil itu adalah di luar pernikahan. Kalau seandainya hamil itu adalah disebabkan dari pernikahan, jelas itu adalah haram. Karena wanita yang ditalak yang sedang hamil masih dalam masa iddah. Dalam sekarang pembahasannya adalah pembahasan bagaimana dia hamil sebagaimana dikatakan tadi, lepas landas. Terjadi perbedaan pandang ulama. Yang pertama, sepakat ulama, wallahu alam, jika yang menikahinya itu bukan yang menghamilinya, maka itu adalah haram. Ya, kenapa? Agar dia tidak menyirami tanaman orang lain, sehingga bercampur aduk nasab itu sendiri. Adapun yang kedua, kalau seandainya yang menikahkannya itu atau menikahinya itu adalah yang menghamilinya, juga terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Asy-Syafi'iyah membolehkan. Ya. Adapun Hanabilah memandang itu tidak boleh. Nah, bagaimana sikap ulama seharusnya dalam masalah ini? Apakah difatwakan boleh atau difatwakan tidak boleh? Ini merupakan satu fatwa yang sulit menurut saya, wallahu alam. Kenapa? Kalau seandainya dikatakan boleh, jangan-jangan pemuda-pemudi sekarang dia mengambil satu jalan yang legal untuk memaksa orang tuanya menyetujui pasangannya. Ya, jadi orang tuanya tidak setuju dengan pasangan itu. Akhirnya udah kita lakukan aja dulu, nanti orang tua kita pasti akan setuju. Nah, kalau yang seperti ini akan menjadikan celah bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi ketika ditegaskan bahwasanya tidak boleh untuk menikah, dia akan berpikir, ya, apakah sah nikahnya atau tidak. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bisnis multi level marketing yang memakai lambang syariah? Di dalam kitab Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi, dia katakan bahwa MLM itu hukumnya adalah haram, karena di situ ada perbuatan kezaliman, di mana orang yang paling terakhir dari siklus MLM itu pasti yang terzalimi adalah orang yang paling bawah. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukumnya mendengarkan musik Islami yang mengandung unsur kecintaan terhadap Allah? Enggak ada yang musik Islami. Kita telah sebutkan Nabi SAW mengharamkan musik. Bagaimana sesuatu haram Islami? Ya, tidak akan mungkin. Maka tidak boleh, tetap haram. Bagaimana hukum salat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Boleh. Yang dilarang dalam waktu-waktu dilarang itu adalah salat sunat mutlak. Adapun salat zatul asbab yang memiliki penyebab, maka dia boleh. Sebab dia masuk masjid, maka salat tahiyatul masjid. Nah, sekarang di masjid kita ini, mana yang dimakan dengan masjid? Teras masuk masjid atau tidak? Hah? Teras masuk masjid atau tidak? Enggak. Yang didinding oleh dinding itu yang masjid. Jadi kalau seandainya masuk masjid, kalau masuk masjid ya sholat di dalam, bukan di luar. Ya, kalau seandainya pengajian asar misalkan, ya, kalau sholat di luar di teras nggak boleh, karena dilarang, waktu dilarang. Kalau sholatnya di dalam baru boleh, karena dia masuk masjid. Ya, wallahu alam. Setelah beberapa haid, ada masalah wanita mendapati haidnya terhenti. Ada masanya wanita mendapatkan haidnya terhenti. Bolehkah seorang istri melayani suaminya ketika dia mendapatkan haidnya terhenti lebih kurang setengah hari, bahkan 1 hari setelah dia mandi dari haidnya? Yang pertama harus dipastikan bagi wanita, apakah dia sudah selesai haid atau belum? Dilihat kepada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 6 hari atau 7 hari, dia sudah bersih, dia lihat bersih. Bagaimana cara melihatnya bersih? Nabi SAW mengajarkan dengan memakai kapas untuk memasukkan ke dalam kemaluannya, apakah keluarnya sudah putih atau belum. Kalau sudah putih berarti sudah bersih. Ya, maka setelah bersih, maka boleh dia setelah dia mandi, maka dia boleh melayani suaminya. Atau 2 hari setelah itu keluar haidnya lagi, maka itu dihukum dengan istihadah. Pada saat dia istihadah boleh dia lakukan apa saja. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya baru 2 hari haid terus terputus misalkan, ya, wow udah putus nih, ya sudah bersih, enggak, jangan tergesa-gesa, tunggu dulu. Ya, wallahu alam. Mengapa para sahabat Nabi menganggap berkumpul-kumpul di rumah kematian takziah termasuk meratap? Padahal Ustadz tadi mengatakan meratap dalam 2 hal, yaitu perkataan, perbuatan. Apakah duduk-duduk di rumah kematian termasuk meratap? Padahal di sana tidak ada perbuatan menampar pipi dan seterusnya. Syukran. Sepengetahuan yang dikatakan oleh para sahabat itu adalah melakukan makan makanan di rumah si mayat. Ya, ada di antara orang bikin acara makan-makan malahan di tempat si mayat. Maka itu namanya meratap. Tapi kalau seandainya kita bertakziah, takziah itu apa? Kita harus dudukkan dulu mana yang namanya takziah. Takziah adalah menghibur orang yang kena duka dengan kata-kata untuk supaya sabar terhadap musibah. Takziah ini bisa kita lakukan ketika kita berpapasan setelah menguburkan mayat. Kita katakan sabar, milik Allah apa yang diberinya, milik Allah apa yang diambilnya. Ya, semuanya di sisi Allah ada waktu yang terbatas, maka bersabar dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga Allah mengampuni yang telah berlalu dan memberikan kesabaran yang masih tinggal. Itu adalah ungkapan dan itu adalah takziah. Bisa kita katakan, ya, bisa kita ungkapkan melalui telepon, bisa kita ungkapkan ketika kita berpapasan di jalan, bisa juga kita menghadiri atau datang ke rumahnya dengan mengatakan hal itu. Ya, akan tetapi untuk berkumpul-kumpul ini Imam Syafi'i dia mengatakan saya tidak suka kalau berkumpul-kumpul dalam takziah. Ya, setelah dikuburkan si mayat. Kenapa?
Karena berkumpul itu akan mengingatkan si sahibul bait terhadap hari kematian. Karena pada saat hari kematian orang berkumpul di rumah itu. Ya, tadinya kita ingin menghibur, taunya mendatangkan rasa kesedihan. Tapi berkumpul, duduk di sana, tapi tidak boleh berlama-lama ya. Kita datang ke sana sebentar, itu tidak termasuk meratap. Tapi kalau misalkan dibikin hidangan seperti pesta, ya pesta kematian, maka itu namanya adalah niyah. Wallahu a'lam. Saya jadi imam di musala dan saya disuruh berdoa sesudah sholat. Dan saya katakan berdoa sendiri aja. Kadang saya dipaksa. Boleh nggak saya berdoa sekali-kali atau kunut subuh sekali-kali? Enggak, karena enggak ada syariatnya. Ya, yang tidak ada syariatnya walaupun sekali nggak boleh lakukan. Saya mempunyai 3 orang pacar. Wah, sekali 3 nih. Setelah mendengarkan pengajian ini, mulai ada ingin berubah. Tolong diberikan nasihat untuk saya supaya bisa berubah. Alhamdulillah, berubahlah. Ya, tinggalkan pacar Anda, ketiga-tiganya. Atau nikahi ketiga-tiganya langsung. Ya. Karena kita harus menjaga diri kita dan kita jauhi, kita tidak tahu siapa yang menjadi jodoh kita. Kalau seandainya pengen kita untuk menikah, kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa mampu di antaramu untuk menikah, maka menikahlah. Untuk memberikan nafkah, maka menikahlah. Ya, kalau seandainya kita sudah mampu untuk memberikan nafkah, ya, maka segera menikah. Dan 3 orang pacar tadi tinggalkan. Carilah yang agamanya baik, itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita dan keberuntungan. Dan itu juga merupakan hak anak Anda. Hak anak yang harus ditunaikan oleh bapaknya adalah mencari ibu yang solehah. Ya. Nah, jadi kalau seandainya mau menikah, carilah yang punya agama. Wallahu a'lam. Apakah maksud berkabung tersebut? Apakah diam saja di rumah? Di antaranya adalah diam di rumah. Di antaranya juga tidak memakai wangi-wangian tadi. Bagaimana sikap kita ketika ada sekelompok orang jamaah masjid datang bertakziah ke rumah kita, kemudian mereka membaca Al-Quran di sana dan memberikan ceramah takziah? Pertama, kalau ada yang datang, tamu datang, kita muliakan, kita sambut, ya. Kemudian kalau ada yang baca Al-Quran, ya, kita nasihati aja bahwasanya kami terima takziah dan terima kasih banyak. Jangan biarkan mereka bikin acara. Kalau ada yang menasihati ceramah, silakan aja. Ya, mudah-mudahan ceramah itu bermanfaat untuk semua yang hadir. Wallahu a'lam. Mana yang lebih atau harus diutamakan antara istri dan ibu? Apa jawabannya? Ya udah. Ya, jawabannya ibu. Ibu yang harus didahulukan daripada istri. Bagaimana cara mendamaikan istri dengan ibu? Si ibu sudah mau mendamai tapi istri belum. Tapi tinggal kami berlainan kota. Istrinya harus dikasih pelajaran. Ya, kalau seandainya sang istri berusaha untuk menjauhkan kita dari ibu, atau dia merasa dimusuhi oleh ibu kita, maka istrinya yang harus dinasihati. Kalau tidak mau dinasihati, namanya istri yang nusyuz. Ya, wallahu alam. Dinasihati, diusahakan nasihati, diingatkan dia. Wallahu a'lam. Bagaimana tuntutan syar'i menegur bujang atau gadis yang berduaan? Kadang kita tidak tahu kalau mereka suami istri atau kakak beradik. Enggak ada yang kakak beradik dia nempel-nempel berdua. Ya, pegang-pegangan berdua, enggak ada yang
Ya, kecuali dia suami istri. Suami istri bisa lihat dan umurnya misalkan ya kelihatan. Tapi kalau seandainya ingusan ya anak SMP, anak SMA, ini udah jelas kita melihatnya tidak sesuai dengan syar'i. Kita tanya aja, "Dek, ini suami istri apa ya?" Ya. Ustaz, tolong sebutkan hadis tentang tingginya pahala seorang suami menafkahi keluarganya dibandingkan pahala sedekah dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, dirhamun tasaddaqta fi sabilillah wa dirhamun tasaddaqta biha ala miskin wa dirhamun tasaddaqta biha ala ahlika afdaluha dirhamun tasaddaqta dinar ya dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik wa afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ya, 1 dinar atau 1 rupiah yang Anda berikan di jalan Allah, 1 rupiah yang Anda berikan untuk orang miskin, dan 1 rupiah yang Anda berikan kepada keluargamu, yang paling afdal adalah apa yang kamu berikan kepada keluargamu. Maka jangan pelit kita dengan keluarga. Kita berikan apa yang bisa. Ya, karena itu nilai sedekah. Banyak masjid yang lebih besar di Kota Padang, tapi kenapa tempat pengajiannya di masjid yang kecil ini? Baik, yang bertanya, kita pengen membesarkan masjid kita. Ya. Baik, kenapa kita memilih masjid ini? Pertama, parkirnya luas. Dia dekat dari rumah saya. Ya. Ustaz, apakah mengerjakan tugas kuliah kawan, kemudian saya diberi uang imbalan, apakah ini tersebut halal saya terima atau haram Ustaz? Halal. Ya, karena kerja kita. Mengetiknya, bukan buat skripsi untuk orang lain, itu halal. Ya, tapi dia tidak boleh mengatakan ini buatan dia. Ustaz mau nanya, kalau sholat di masjid tapi masjidnya penuh dan akhirnya sholat di teras, seperti pada sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya penuh, dia tetap dihukum menjadi sholat berjamaah. Ya, tetap mendapatkan sholat berjamaah. Kalau kita pergi takziah ke rumah seorang, ternyata di rumahnya ada acara makan makanan, atau kalau menolaknya mungkin dinilai tidak sopan. Apa yang harus kita lakukan? Pergi sebelum ada acara. Ya. Atau pergi setelah selesai acara. Bisa kita siasati. Ustadz, ada yang mengatakan nonton TV rojak tidak boleh karena ada gambarnya. Kalau TV selain rojak boleh nggak? Ya. Bagaimana hukumnya apabila bagaimana hukumnya? Apakah benar Salafi terpecah menjadi 2? Salafi yang murni ustadznya dari Yaman, kami orang awam jadi bingung. Mohon penjelasannya. Ya, yang pertama, Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kaidah, fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul, bukan kembali kepada A dan B. Bukan kepada Ustadz fulan, bukan kepada Ustadz fulan. Ya. Karena kembali kepada Ustadz fulan akan menjadikan kita taklid. Kalau kita mau pengen taklid, kenapa tidak taklid kepada Syekh Albani, taklid kepada masyayikh sebelumnya, Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya yang jauh lebih baik, ya, belum apa seper-sepernya dengan ustaz-ustaz kita. Nah, kita ulama telah mengatakan al-haqqu ya'rafu ar-rijalu ya'rafu bil haqq, lal haqqu ya'rafu bir rijal. Seseorang itu dikenal dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Bukan kebenaran itu dikenal dengan individu. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan khilafiyah, jika keduanya terjadi khilafiyah di antara ulama, kita saling berlapang dada. Jika keduanya memiliki dalil-dalil yang bisa kita jadikan sebagai argumentasi. Jangan menjadikan kita berpecah.
Perpecahan yang tidak boleh itu ada perpecahan yang menjadikan kita bermusuhan. Wa atiullaha war rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Taatilah Allah, taatilah Allah dan Rasul. Jangan kalian berselisih. Jika kalian berselisih, fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhab rihukum, kekuatan Anda akan hilang. Ya. Maka ini kadang-kadang dikatakan bahwa Salafi terpecah. Siapa yang mengatakan itu berarti dia tidak paham. Kalaupun terjadi perbedaan tidak menjadikan perpecahan. Ya. Kalau seandainya tidak mau, ada yang berpendapat dia tidak mau melihat gambar, silahkan dia mendengar. Ya, dimatikan TV-nya, didengarkan suaranya. Ya, dia akan bisa mendengar suara. Sehingga dia bisa mendengarkan kajian-kajian. Menilai kajian itu kita lihat ada dalilnya enggak? Artinya yang disampaikan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman para sahabat atau tidak. Kalau seandainya yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh para sahabat, digariskan oleh para ulama-ulama dahulu yang disampaikan, ya udah kita ikuti. Al-haq wajib kita ikuti. Dimanapun hak itu berada. Seorang mukmin dia berputar, dia mengikuti dimanapun dalil itu berada. Jika dalil itu berada atau kebenaran itu berada pada lawan kita yang kita musuhi, kita katakan itu adalah hak. Jika itu adalah kebenaran. Jika seandainya kesalahan itu ada pada orang yang kita cintai, kita katakan orang ini salah karena kesalahan ada pada dirinya. Itu dinamakan dengan orang yang adil. Ya, maka oleh karena ini saya melihat hal-hal yang seperti ini lebih baik kita hindari. Ya, kita hindari. Ya. Sebab kalau kita ikuti akan menjadikan kita jauh dari agama. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begini. Lalu untuk kemana? Harus ngikut dia? Berarti ini menanamkan taklid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kalau seandainya terjadi perbedaan pandang ulama, kita ingin mencarikan solusinya, keluarlah kepada makhrajul khilaf. Cari alternatif yang paling lebih hati-hati. Kalau seandainya kita melihat ada pandangan ulama berpandangan bahwa gambar yang ada di televisi itu sama dengan hukumnya gambar, dan insya Allah nanti akan kita pelajari ya di dalam kitab Tauhid. Kita tidak mau, tapi kita dengar kajiannya bagus, ya udah kita matikan gambarnya, kita dengarkan suaranya. Ya, akan tetapi ada di antaranya yang betul-betul sudah menutup diri dan menutup hati. Pokoknya kalau pengajian itu disampaikan oleh si A, saya tidak mau dengar. Ya, sementara kita tahu orang-orang yang menyampaikan A, B, C misalkan adalah orang-orang yang kompeten dalam ilmunya. Dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita mendengar ada senior dari kita mengatakan sudah mencela A dan B. Ya, apapun yang keluar dari mulutnya kita anggap itu ada salah. Ini adalah tindakan yang sangat-sangat keliru. Bagaimana kita membaca Sahih Fathul Bari ini? Di dalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya. Ada di antara orang yang bersikap seperti yang dikatakan dengan haddadiyun. Mereka beranggapan karena Ibnu Hajar, Imam Nawawi jatuh di dalam masalah ta'wil sifat. Dia jatuh di dalam masalah aqidah, masalah mentakwil sifat. Maka mereka mengatakan enggak boleh kita mempelajari buku Fathul Bari, tidak boleh kita mempelajari syarah Sahih Bukhari oleh Imam Nawawi. Perlu buku itu adalah dibakar karena di situ ada kesalahan. Atau tidakkah kita memiliki kesalahan? Ulama semenjak dahulu mengambil faedah dari kitab Fathul Bari ini, sehingga Asy-Syaukani dia mengatakan la hijrata ba'da al-fathi. Ketika ya Asy-Syaukani didapatkan oleh sebagian muridnya di dalam tafsir Fathul Qadir dan Nailul Autar, tulisannya sangat bagus sekali. Maka ada usulan kepadanya untuk membuat syarah Sahih Bukhari. Lalu beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fatah. Ya. Yani tidak ada lagi kalau setelah Mekah ditaklukkan tidak ada lagi hijrah. Tapi maksudnya di sini adalah tidak ada lagi syarah yang terbaik
dari Fathul Bari ini setelah Fathul Bari. Ya. Nah, maka begitu ulama melihatnya. Syekh bin Baz rahimahullah taala dia juga memiliki koreksian catatan-catatan kaki. Jika ada yang keliru, dia berikan catatan kaki. Nah, inilah gunanya kita berilmu. Inilah gunanya kita menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu hanya dengan satu ustadz saja. Satu guru saja. Sebab kalau kita belajar dengan satu guru saja, kita tidak akan melihat kesalahan guru. Saya tidak menutup diri jika Anda semuanya mengkritik saya. Kalau seandainya saya salah, saya akan terima. Ya, maka tapi jangan taklid. Ulama tidak ada mengajak kita untuk taklid kepada dirinya. Kalau seandainya disampaikan sudah salah, kebenaran ada pada pihak lain, kita ikuti yang benar. Kita tinggalkan yang salah. Dengan kita bersikap dengan baik. Bukan dengan satu salah langsung ustadznya dijatuhkan, ya, ditinggalkan. Kalau kita mencari ustadz yang tidak punya salah, kita tidak akan memiliki ustadz. Ya, karena tidak ada seorang pun manusia yang maksum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.